Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi Senturi. Saya berasal dari Fakultas Teknik jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Prodi saya adalah Pendidikan Tata Boga. Nah, jadi saya di sini akan memaparkan poin-poin utama dari buku ini, yaitu Ilmu Sosial Budaya Dasar untuk perguruan tinggi. Jadi itu bab 1 di sini, yaitu membahas ilmu sosial dan budaya dasar. Nah, mata kuliah sosial dasar itu adalah mata kuliah umum interdisipliner yang diajarkan di perguruan tinggi dengan tujuan agar mahasiswa unggul secara intelektual, anggun secara moral, kompeten, menguasai teks, serta memiliki komitmen tinggi untuk berbagai peran sosial. Jadi untuk pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran ISPD dapat dilakukan pendekatan antar bidang ilmu atau intervailer. Nah, untuk bab kedua, manusia dan kebudayaan. Manusia dari segi biologis mempunyai volume 3 kali lebih besar dari simpanse, sehingga mampu berpikir dan kecerdasan. Suatu kebudayaan merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang di dalamnya sangat tergantung kepada simbol-simbol, citra, bunyi kata, gambar yang mempunyai makna. Kebudayaan berisi serangkaian aturan-aturan yang petunjuk-petunjuk yang terdiri dari serangkaian kognitif yang digunakan secara selektif oleh sekelompok manusia yang memiliki sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya. Masuk ke bab 3, manusia dan peradaban. Konsep peradaban kemungkinan digunakan secara luas mengenai peradaban masa lalu yang sekarang telah punah, yang dimulai dari Mesopotamia, Mesir, Persia, Yunani, Romawi, Aztec, hingga peradaban barat. Nah, Mesopotamia itu adalah nama tempat di mana peradaban pertama lahir. Dalam bahasa Inggris artinya di antara dua sungai yang terletak di antara sungai Eufrat dan Tigris. Bab 4, manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Hubungan antara individu dan masyarakat bersifat dialektis dan simbol hal tersebut dapat dilihat dari beberapa. Yang pertama, itu pembentukan identitas, yang kedua kontribusi individu, dan yang ketiga kebutuhan individu. Bab 5, manusia, nilai moral dan hukum. Nilai adalah sesuatu yang dihargai, dicari, yang digunakan manusia untuk bertindak. Nilai diwarnai dengan perbedaan pandangan. Yang pertama dari pandangan idealisme, bahwa nilai berada dalam dunia ini bukan materi, bersifat transenden, di luar manusia. Sedangkan yang kedua berpandangan bahwa nilai merupakan hasil interaksi. Perbedaan pandangan ini membawa konsekuensi dalam pemikiran dan praktik tentang moral dan hukum. Kita masuk ke bab 6, keragaman dan kesetaraan. Membangun masyarakat inklusif. Keragaman ini atau diversity merujuk pada keberagaman karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok dalam suatu lingkungan. Kesetaraan equality didefinisikan sebagai prinsip menjamin bahwa setiap individu memiliki hak perlakuan akses terhadap kesempatan dan prosedur yang sama di hadapan hukum. Nah, keragaman inilah yang merupakan kondisi awal yang mengakui adanya perbedaan. Kesetaraan dan keadilan berfungsi sebagai fondasi yang memungkinkan terwujudnya inklusi yang sejati, sehingga antara keberagaman, kesetaraan, keadilan, dan inklusi inilah yang merubah potensi menjadi kekuatan yang nyata. Masuk ke bab 7, manusia, sains, teknologi, dan seni. Manusia harus menyesuaikan diri dengan alam seperti dalam pandangan-pandangan hidup tradisional. Teknologi yang merupakan paket manusia untuk memenuhi kebutuhan keindahan, yaitu seni. Seni berkembang dari kebutuhan untuk menciptakan simbol-simbol, suara ranah berpersepsi yang mengekspresikan lebih dari sekedar hedonistik dan kebutuhan untuk bertahan hidup.